tes Wechsler. Tes ini dikemukakan oleh David Wechsler tahun 1953. Wechsler menunjukkan bahwa tes Stanford Binet dirancang untuk mengukur intelijensi anak-anak dalam beberapa kasus untuk mencakup orang dewasa tidak dapat disesuaikan. Hal itu untuk memecah masalah ini, Wechsler membuat tes yang bernama Wechsler-Bellevue, di mana item-itemnya diadopsi dari tes Binet-Simon de Army Alpha yang digunakan pada Perang Dunia I. Tahun 1955, Wechsler-Bellevue diganti dengan Dewey yang direvisi kembali pada tahun 1981 dengan nama Weiss-R dan direvisi kembali menjadi Weiss-R3 pada tahun 1997. Sejumlah besar informasi diantaranya dengan analisis pola, makna dari perbedaan antara skor skala tes atau antara IQ verbal dan kinerja. Wechsler berpendapat bahwa perbedaan besar dari dua titik skala rata-rata subtes orang di sini dan mencerminkan beberapa kelainan. Keuntungan kelemahan tes ini, keuntungannya adalah skala memiliki konten dan struktur validitas. Reliabilitas tinggi, mencakup rentang umur 16 sampai 74 tahun, dapat digunakan beberapa instansi. Kelemahan terlalu besar untuk konseptualisasi tertentu dan psikometrik dan intelijensi serta adanya kemudian tes IST atau Intelligence Structure Test. Tes ini dikemukakan oleh Rudolf Amader, yaitu beliau mendefinisikan sebagai intelijensi sebagai keseluruhan struktur dari kemampuan jiwa rohani. Manusia itu akan tampak jika dalam tes. Pada tahun 1953, beliau berpandang pada dasarnya oleh faktor atau biafaktor atau multifaktor, model struktur, dan teori hierarki. Antara subtes satu dengan yang lainnya ada yang saling berhubungan, mengukur faktor yang sama lain, tapi ada juga yang tidak berhubungan karena masing-masing faktor khusus. Semenjak diciptakan, IST terus dikembangkan oleh beliau dengan bantuan daripada koleganya. Berikut perkembangan tes IST dari 1953 sampai tahun 2000-an. Pada tahun 1953 digunakan untuk 14 individu sampai 60 tahun. Proses penyusunan norma diambil dari 4.000 subjek. Pada tahun 1955, usia subjek diperluas, berawal dari umur 13 tahun dan ditambah norma dalam penyusunan subjek sekitar 8.642 orang. Dan tes ini sudah dikelompokkan antara kelompok jenis kelamin dan usia. Pada tahun 1970, dalam tahun ini permintaan sangat banyak dalam pengkoreksian dari pengguna yang menyarankan dengan mesin juga pengembangan tes setelah pengguna lebih dari 10 tahun. Maka muncullah tes IST 70, di mana tes ini setiap pemeriksaan dilakukan 2 tes sebagai bentuk paralel, yaitu A7 yaitu A1 dan B2 atau C3 dan D4.
dan rentang kelompok diperluas menjadi 12 tahun. Di samping itu telah tambah tabel kelompok dan pekerjaan. Pada IST 70 dapat kekurangan, yaitu penyebaran bidang yang tidak merata dan menggunakan kalimat dalam subtes RA, sehingga subjek gagal dalam subtes ini dapat dikemungkinkan karena tidak mampu mengerjakan soal hitungan dan tidak mengerti kalimat. Pada tahun 2000-an, tes ini tidak terdapat kalimat soal hitungan. Tes ini dipandang Gestalt yang terdiri dari bagian saling berhubungan secara makna, di mana struktur intelijensi tertentu menggambarkan pola kerja tertentu. Kemudian tes PM Progressive Matrix. Tes ini dikemukakan oleh Jesse Raven. Tes ini bermula dari kelompok tes non-verbal, biasanya digunakan dalam pengaturan pendidikan. Tes ini sangat populer dan paling umum diberikan kepada kelompok anak dari 5 tahun sampai tua. Dari Spearman bahwa kemampuan umum dan kemampuan khusus dari beliau ini dari Inggris 1938 menciptakan tes PM guna mengukur intelijensi umum, dikonstruksi di Inggris untuk merekrutmen tentara dari rakyat sipil, karena zaman itu banyak rakyat Inggris belum berpendidikan. Kemudian karakteristik tes PM. Susunan bagian desain. Setiap persoalan terdapat suatu bagian yang dihalangkan pada ujung kanan bawah dari desain tersebut. Tugas subjek adalah memilih dari sejumlah alternatif jawaban yang tersedia cocok untuk mengisi bagian yang hilang. Perkembangan tes PM. Yang pertama, tes GPM atau Colored Progressive Matrix, di mana tes ini memiliki norma persentil bagi anak-anak berusia 5 tahun sampai 11 tahun dan norma ditambah bagi 60 sampai 89 tahun yang terdiri terbelakang mental. Tes ini terdiri 36 soal dalam 3 set, yaitu A, AB, dan B. Kemudian tes SPM, Standard Progressive Matrix. Tes ini baru digunakan pada tahun 1954 pada usia 11 sampai 16 tahun, di mana terdapat 60 butir soal atau pola dalam set, yaitu A, B, C, D. Masing-masing set terdiri atas 12 butir tes. Tes ini tidak diberikan suatu angka IQ, akan tetapi menyatakan hasilnya dalam tingkat atau level intelektualitas dalam beberapa kategori. SPM tidak memberikan suatu angka IQ, akan tetapi menyatakan hasilnya dalam tingkat atau level intelektual dari beberapa kategori. Kemudian IPM atau Advanced Progressive Matrix. Tes ini digunakan untuk remaja atau orang dewasa yang diprediksikan memiliki kemampuan di atas rata-rata, terdiri 2 set dan bentuknya non-verbal. Set 1 disajikan dalam buku tes yang terdiri 12 soal dan set 2 terdiri 36 soal yang disusun dari yang mudah sampai yang susah.